Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih semua kepada teman-teman yang sudah hari ini meluangkan waktunya untuk bersama-sama berdiskusi dengan kita, berbagi pengalaman terutama dalam hal pengembangan pendidikan. Sebagaimana kita tahu bahwa hari ini pemerintah baik melalui kementerian maupun secara swasta, beberapa foundation itu memberikan beasiswa kepada kita, khususnya bagi pelajar kemudian mahasiswa mulai dari jenjang pendidikan sarjana kemudian magister sampai doktor. Nah, kesempatan inilah yang harus kita raih, harus kita capai karena prinsipnya adalah kalau saya pribadi gitu ya menganggapnya, karena kita bukan siapa-siapa, maka untuk menjadi siapa kita harus ketemu dengan siapa kemudian di mana. Nah, berdasarkan kebutuhan itu, maka hari ini alhamdulillah saya terutama berada di lingkungan yang sangat mendukung gitu. Teman-teman saya hari ini Pandang, Kang Inu, kelas saya, kakak angkatan di Unpad, kemudian Pak Heri, Pak Yuda, kami selalu berdiskusi. Mudah-mudahan diskusi kita hari ini membawa pengetahuan, informasi, kemudian pengetahuan yang akan jadi bekal bagi kita secara individu masing-masing. Karena menurut saya begini, kalaupun kita tahu informasinya, ada beasiswa misalkan, contoh ada LPDP, ada Budi DN, kalau Budi LN, tapi informasi itu hanya sebatas tahu kalau kita tidak ada di lingkungan yang mendukung. Kita diskusi dengan siapa, ketemu siapa, baru nanti apa saja kemudian tantangannya gitu. Karena tahapan-tahapan itu harus kita lalui bersama-sama. Nah, mudah-mudahan ini jadi bekal diskusi hari ini bagi kita, baik yang nanti dari pelajar mau ke S1, dari S1 mau ke S2, kemudian dari S2 mau ke S3. Karena hari ini kebetulan narasumber kita, contoh misalkan Pak Heri Pandang itu S2-nya di Inggris, sama-sama kita berbagi pengalaman bagaimana perjuangan lah Kang Inu di Jepang khususnya S2 S3 itu seperti apa gitu. Menjadi bekal. Baik, tanpa membuang banyak waktu, yang pertama yang akan kita mintai untuk berbagi pengalaman adalah Kang Inu. Beliau ini sekarang manajer pembelajaran kemahasiswaan dan alumni, kemudian S1-nya di Unpad, kemudian S2-nya di Nagoya University, konsentrasi linguistik, kemudian S3-nya juga di Nagoya University dalam konsentrasi yang sama. Penelitian beliau sudah banyak ya, kemudian orasi ilmiah juga sama. Nah, mungkin yang hari dia ngambil beasiswanya di Jepang bukan di Indonesia, perjuangan itu yang mungkin hari ini akan sangat bermanfaat buat kita. Kepada narasumber yang pertama, Kang Inu, mangga dipersilahkan. Baik, terima kasih Kang Onim. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan suaranya bisa terdengar dengan jelas karena saya khawatir di saya terdengarnya sedikit ada delay ya. Betul. Mohon maaf. Apakah masih delay? Jelaskan, jelas. Aman, Pak. Oh, baik. Hatur nuhun. Baik. Ya. Saya izin share screen mungkin ya. Jadi tidak banyak mungkin yang bisa screen-nya tidak banyak. Jadi judulnya kan How to Get Scholarship Abroad. Kalau kita lihat dari acara hari ini begitu. Nah, mungkin saya akan bercerita saja terkait dengan pengalaman saya ketika saya belajar di luar negeri ya. Jadi ini saja mungkin yang ingin saya sampaikan sebetulnya hari ini. Ada mungkin saya akan izin share screen dari website SBMPTN. Saya itu karena berasal dari jurusan IPA, saya itu ingin sekali masuk ke kedokteran. Kemudian pilihan keduanya waktu itu ke teknik kimia karena kebetulan saya sangat menyukai sekali pelajaran kimia gitu ya. Dan pilihan ketiganya
sastra Jepang itu merupakan pilihan dari ibu saya sebetulnya. Begitu saya tanya ke ibu saya, kenapa mah saya dipilih menjadi alasan kenapa kemudian saya memilih sastra Jepang. Dan alhamdulillah saya ditakdirkan lulus dan masuk ke program studi sastra Jepang Unpad pada saat itu. Nah, tapi pada saat itu saya masih galau karena saya merasa bahwa sastra Jepang bukan merupakan prodi pilihan saya sendiri, gitu ya. Dan saya juga sama sekali, sehingga pada tahun 2001 saya ikut lagi SBMPTN, masih memilih jurusan yang sama, kedokteran, kemudian teknik kimia, dan pilihan ketiganya lah akuntansi Unpad. Dan ternyata memang saya tidak ditakdirkan masuk kedokteran, jadi saya masuknya lagi ke akuntansi Unpad pada saat itu, dan saya sempat kuliah 2 waktu itu selama kurang lebih 3 tahun. 2 tahun ya waktu itu. Jadi saya kuliah di Sastra Jepang Unpad Jatinangor dan akuntansi di Pati Ukur, di kuliah 2 waktu itu. Tapi kemudian setelah dirasa-rasa ternyata memang saya lebih nyaman dengan lingkungan di Sastra Jepang Unpad karena lingkungannya terasa lebih humanis, teman-temannya terasa lebih dekat, sehingga saya lebih nyaman belajar di sana walaupun saya tidak punya latar belakang bahasa Jepang sama sekali. Dan itu memotivasi saya untuk mengejar ketertinggalan sehingga akhirnya alhamdulillah pada tahun 2003 saya berhasil lolos seleksi untuk mendapatkan beasiswa student exchange ke Nagoya University. Dan itu juga pengalaman pertama saya naik pesawat. Jadi orang kampung gitu ya dari Soreang tiba-tiba dapat beasiswa ke luar negeri naik pesawat itu wah sekali gitu ya. Karena pertama kali saya ke bandara itu hanya mengantar dan menjemput orang tua saya pada saat naik haji, pada saat saya kelas 5 SD begitu. Nah, kemudian setibanya di Jepang, saya mengalami gegar terapi sangat well organized, udaranya juga segar, tidak ada polusi gitu. Nyaman sekali waktu itu sampai bulan Oktober. Nah, di bulan Desember tiba-tiba saya diajak oleh anak dari profesor pembimbing saya di sana untuk melihat kuil di prefektur Gifu ya di kota Tajimi waktu itu. Kalau tidak salah nama kuilnya itu Shiro Inuyama gitu ya, kebetulan ada nama saya di sana. Kemudian saya ditawari minum sake waktu itu. Kemudian saya menolak dengan alasan bahwa saya adalah muslim dan saya tidak bisa minum sake. Mungkin karena pengaruh ke World Trade Center itu masih cukup kuat di Jepang, sehingga akhirnya saya dituduh sebagai didiskriminasikan ya. Kamu itu teroris, kamu orang Islam, kamu tidak pantas ada di Jepang dan lain sebagainya. Cool gitu ya, sampai ingin pulang waktu itu. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, mungkin justru ini kesempatan saya untuk menunjukkan bahwa Muslim itu tidak seperti itu. Dan itu motivasi saya untuk menampilkan yang terbaik, sehingga akhirnya alhamdulillah kemampuan bahasa Jepang saya juga bisa meningkat secara signifikan. Kemudian nilai-nilai yang saya dapatkan juga cukup baik di perkuliahan. Dan alhamdulillah saya juga bisa lulus JLPT level 1. Kalau sekarang mungkin N1 ya. Jadi saya berangkat ke Jepang itu dengan menggunakan TOEFL, karena bahasa Jepang saya waktu itu masih N4 atau level 4, tapi ke Indonesia, kemudian saya menyelesaikan kuliah, dan saya sempat menjadi staf pusat studi bahasa Jepang membantu pekerjaan di interpreter freelance di proyek-proyek JICA ataupun di proyek-proyek yang lain. Nah, kemudian 2005 saya menikah dan sedikit gap 2005 ke 2006 saya bekerja di JICA sebagai interpreter dan 2006 saya berangkat di Shizuoka. Bukan dengan beasiswa, teman-teman sekalian, tapi dengan biaya sendiri saya masuk ke sekolah bahasa Jepang dan menjadi pelajar setengah TKI.
Pelajar setengah TKI ini adalah pelajar yang self-finance di Jepang dengan cara part-time. Jadi saya bagian yang memisahkan barang mana yang akan dikirim ke daerah mana begitu ya, itu kerjanya malam. Tapi terus dilakukan karena saya harus membiayai studi saya, kemudian saya juga karena sudah menikah ya, saya juga harus membiayai istri saya juga karena kami kebetulan sama-sama ke sana. Kemudian alhamdulillah setelah itu saya tidak menunggu cukup lama, saya ikut uji kendala. Istri saya tiba-tiba alhamdulillah hamil, tapi kemudian karena kondisi kami sama-sama pelajar, kita menjadi agak kebingungan terkait dengan pembiayaannya, sehingga akhirnya istri saya pulang dan untuk menghemat berbagai pengeluaran, saya terpaksa harus keluar dari apartemen karena uang yang saya miliki harus digunakan untuk memberangkatkan saya pulang dan melunasi uang sekolah saya. Saya tidak punya rumah, saya masukin kardus, saya titip di apartemen teman saya, dan saya hanya tidur dari tempat kerja atau numpang di rumah teman sebelum saya bekerja gitu. Dan itu berlangsung kurang lebih 4 bulan sampai akhirnya saya bisa pindah kembali ke Nagoya dan masuk pendidikan master. Karena ketika masuk pendidikan master, alhamdulillah, walaupun saya tidak punya beasiswa, tapi mereka tinggi untuk mahasiswa asing yang memiliki kendala ekonomi waktu itu. Tapi tetap saya waktu itu belum mendapatkan beasiswa, sehingga akhirnya saya masih berstatus sebagai pelajar setengah TKI. Jadi kalau saya tulis ini pelajar setengah TKI episode 2. Jadi saya tetap membiayai kuliah saya selama master itu dengan bekerja. Dan bekerjanya supaya saya bisa fokus belajar. Kemudian jam 6 saya pulang, sampai rumah jam 7. Saya istirahat kurang lebih 1 jam atau 2 jam. Kemudian saya berangkat ke kampus untuk belajar. Dan itu berlangsung selama kurang lebih 2 tahun. Dan pada saat yang sama juga 2007 alhamdulillah anak saya sudah lahir dan saya bisa mengundang istri saya untuk kembali datang ke Jepang dan kami tinggal bersama. Tahun 2007 2009 pelajar setengah TKI juga karena masih harus bekerja, tetapi tahun 2009 itu saya ada kejadian yang betul-betul membuat saya shock. Kalau teman-teman yang pernah ke Jepang, mungkin Kang Onin gitu ya, tahun 2009 itu merupakan masa-masa kegelapan ekonomi Jepang karena terimbas oleh Lehman Shock waktu itu. Banyak sekali kemudian perusahaan-perusahaan Jepang yang terkena krisis keuangan sehingga mereka harus memecat karyawan-karyawan, terutama karyawan tidak tetap. Dan ketika saya berada di sana, kebetulan peristiwa itu meningkatkan angka kriminalitas, terutama perampokan-perampokan di kombini. Dan kebetulan kombini tempat saya bekerja, pada saat saya bekerja itu dirampok juga. Jadi saya mungkin satu-satunya orang Indonesia yang mengalami perampokan di Indonesia ya, ditodong pakai pisau gitu. Tapi alhamdulillah mungkin karena saya juga orang Indonesia, waktu itu saya refleks, saya tidak lari, tapi saya malah melawan dan perampoknya berhasil ditangkap gitu ya waktu itu. Tapi peristiwa itu cukup menghantui keluarga saya sehingga akhirnya saya diminta oleh istri saya supaya berhenti bekerja. Dan ternyata alhamdulillah pada saat saya sedang berhenti bekerja tidak punya uang. Standing Graduate Student Award pada saat itu tahun 2009 dan saya dapat penghargaan sebagai mahasiswa pasca sarjana terbaik di Nagoya University dan meraih uang ya kurang lebih 500.000 yen ya waktu itu saya dapatnya, kurang lebih mungkin antara 50 atau 60 juta, dan itu saya gunakan untuk membiayai part-time yang sesuai dengan bidang keilmuan saya, yaitu menjadi penerjemah. Saya juga menjadi dosen luar biasa di salah satu perguruan tinggi di sana, dan alhamdulillah kehidupan menjadi lebih baik.
Kemudian saya juga mulai mengapply beasiswa-beasiswa yang ada di Jepang yang khusus memang untuk orang Asia atau orang Indonesia. Ada 2, saya apply di Asahi Glass Company, dan saya bisa membiayai pendidikan saya di jenjang doktor dengan beasiswa selama 4 tahun. Waktu itu, kemudian tahun 2013 saya ditawari untuk mengajar di Unpad. Saya ikut ujian CPNS. 2014 saya pulang ke Indonesia dan mengajar di FIB Unpad sampai sekarang. Nah, terkait dengan beasiswa di Jepang adalah beasiswa yang sifatnya short term, itu untuk student exchange, dan satu lagi adalah yang long term. Yang long term-nya ini adalah beasiswa yang bisa kita dapatkan di jenjang yang lebih tinggi ya. Pembiayanya macam-macam. Ada yang memang kita apply dari Indonesia, tapi ada juga yang kita apply-nya itu saat kita sudah berada di Jepang. Yang di apply di Indonesia bisa menggunakan beasiswa dari Busho, tapi yang di Indonesia kita bisa apply untuk Aichi Prefecture scholarship ya di sana, itu juga ada. Kemudian kalau sudah sampai di Jepang itu ada tadi ada AGC, ada NGK, dan ada banyak sekali beasiswa-beasiswa yang bisa kita apply dari dalam negeri di Indonesia, dan kuliah di program studi bahasa Jepang itu menjadi sebuah keuntungan tersendiri. Karena dengan bekal bahasa Jepang sebetulnya kita bisa self-finance untuk belajar di Jepang gitu. Banyak sekali teman-teman saya yang melakukan hal sama dan mereka sekarang menjadi sangat sukses. Mungkin supaya tidak terlalu panjang, dari saya sekian dulu, Kang Onin. Nanti kita bahas teman-teman sekalian begitu. Terima kasih Kang Onin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang ini banyak hal ya mungkin nantilah di sesi diskusi ya. Bagi teman-teman yang mau bertanya silahkan di kolom chat, nanti akan kita pilihkan pertanyaan, silahkan ditujukan ke siapa, pertanyaannya apa ya. Sebetulnya kemudian selesai dari Jepang datang ke Indonesia, CPNS, alhamdulillah, kemudian hari ini sudah di Unpad. Banyak hal lah, artinya kalau kesimpulan sementara mungkin ada juga bahwa khawatiran kita hari ini, terutama di jurusan Jepang adalah tanpa modal bahasa Jepang bisa nggak sih, atau tanpa beasiswa bisa nggak sih misalnya kita survive di Jepang, studi di Jepang, itu kan tantangan. Dan mungkin Kang Ino jadi Ino membuktikan bahwa sebetulnya hal itu bukan mustahil bagi kita. Baik, untuk membicara kedua, narasumber kedua, saya akan meminta Kang Heri untuk memberikan pengalamannya ke kita mengenai perjalanan pendidikan Kang Heri mulai dari S1. Jadi kalau dilihat di CV-nya, Kang Heri di University of Birmingham, khususnya Linguistic Landscape. Sebagaimana kita tahu bahwa Kang Heri hari ini adalah merupakan salah satu pengajar di Fakultas Komunikasi, Sastra dan Bahasa Universitas Islam 45. Baik, Kang Heri, mangga dipersilahkan. Oke, terima kasih Pak Onin Najmuddin, Kang Ino, Pak Yuda, dan juga Pak Endang, dan juga Mbak Saskia. Apakah suara saya jelas, teman-teman semua? Oke. Yes, izinkan saya juga sebuah website. Awal perjalanan saya meraih beasiswa. Jadi perkenalkan dulu, nama saya Heri Yusuf.
mahasiswa memanggil saya Mr. Harry. Saya adalah lulusan University of Birmingham, UK. Dari beasiswa S3 ke Amerika Serikat. Sedang menunggu keputusan. Kalau misalkan saya beruntung, di bulan September 2021 saya akan berangkat ke Amerika. Dan tinggal di sana selama minimal 4-5 tahun. Semoga lancar semuanya, tapi kalau misalkan tidak jadi berangkat ya tidak apa-apa, coba lagi. Beasiswa S2 tahun 2010, jadi kembali ke 10 tahun yang lalu. Waktu itu saya masih S1 dan sudah mengajar di Fakultas Sastra dan Bahasa di Uniswa Bekasi. Pertanyaannya kenapa? Kenapa saya memutuskan untuk melamar beasiswa ke luar negeri? Gitu ya. It's always the question of why. Jadi pertanyaan kenapa itu. Ada yang lebih penting lagi, kenapa saya melakukan itu? Jadi waktu itu tahun 2010 saya sudah diangkat sebagai dosen di Uniswa Bekasi. Ada yang namanya external drive, external factor gitu, external motivation. Dan ini datangnya harus dari luar. Kalau kalian tahu pesawat ulang-alik ya. Nah, jadi silahkan kalian cari apa external drive sehingga kalian jadi yakin bahwa saya harus melamar beasiswa ke luar negeri. Jika memang punya mimpi ke sana. Nah, kalau external drive saya itu waktu itu karena keputusan pemerintah yang mewajibkan para dosen untuk sekolah S2 atau jenjang kualifikasinya minimal harus S2, berkarir sebagai dosen atau berhenti, adapt or die, itu artinya ya. Jadi kalau saya tidak bisa beradaptasi, ya sudah mengundurkan diri saja sebagai dosen, gitu. Tidak usah mengajar di universitas. Kalau memang tidak mau kuliah S2. Nah, kenapa di luar negeri? Ya karena pertama saya suka bahasa Inggris. Ya, kedua saya mengajar, ahli di bidangnya gitu kan. Dan akhirnya saya memutuskan untuk melamar langsung beasiswa ke Amerika gitu. Jadi saya I go big, sangat ambisius atau mungkin highly motivated, antara dua hal itu. Antara saya ambitious atau highly motivated. Nah, saya langsung menembak aja. Nah, waktu itu kebetulan ada Beas Change Foundation, terlihat oleh teman-teman semuanya. Nah, Aminef ini mengadakan kerjasama dengan Dirjen Dikti, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang menaungi para dosen seluruh Indonesia, dan mengadakan program beasiswa S2 dan S3 ke Amerika Serikat. Namun tahun 2020 sudah berfunded Fulbright, jadi kerjasama antara Aminef dengan Dikti. Nah, Aminef sendiri adalah penyelenggara beasiswa yang sudah menyediakan Fulbright, itu nama beasiswa Fulbright, nama beasiswanya, selama 75 tahun. Ini sifatnya global, jadi bukan hanya di Indonesia. Jadi kalau seandainya saya nanti lolos beasiswa Fulbright, kemudian terbang ke Amerika, nanti di Amerika saya akan dipertemukan dengan Fulbrighter lain dari seluruh dunia. Nah, kalau kalian ingin mencoba melamar beasiswa, masuk saja ke aminef.or.id, ya. Kemudian tinggal dilihat ada Grants for American, ya, grants TN alumni di sini. Ada Grants for Indonesian. Di sini kalau bisa lihat ada program, ada Fulbright scholarships, ya, ada Fulbright Master Scholarship, ada Fulbright Doctoral, ada visa siswa yang ditawarkan, dan koneksi internet menjadi kuncinya. Jadi silakan. Nah, ini Dikti, nah ini nama beasiswanya ya, Dikti Funded Fulbright, Grants for Indonesian Lecturers,
Nah, waktu itu saya melamar pertama kalinya. Dalam hati tentunya saya berpikir, ini berani-beraninya saya melamar beasiswa sebergengsi ini ke Amerika Serikat lagi. Kalah sama mereka yang dari jurusan, for example, teknik sipil, teknik geodesi, atau jurusan eksak lah, yang artinya kontribusi keilmuannya mungkin akan lebih berguna pada pembangunan industri gitu kan di Indonesia ya. Oke, teknokrat, calon teknokrat. Nah, berarti kan saya bisa bersaing ini bagaimana caranya supaya saya lolos administratif. Jadi selama saya melamar beasiswa itu saya tidak pernah tidak dipanggil wawancara. Jadi selalu lolos wawancara. Dan syarat utamanya adalah memastikan bahwa berkas pendaftaran itu lengkap. Nah, waktu itu kan saya berpikir, ini apa sih kelebihan saya dibanding pelamar yang lain supaya saya tidak tereliminasi di tahap administrasi gitu kan. Oh, saya kan dari sastra Inggris, ya sudah tonjolkan saja keahlian bahasa Inggrisnya. Kemudian saya mengambil tes TOEFL. Waktu itu syarat untuk melamar beasiswa S2 ke Amerika itu 550 tes TOEFL-nya, paper based ya. Oh, saya harus melampaui ini, dan akhirnya saya tes, dan tes TOEFL saya itu 620. Jadi 70 poin lebih dari yang disyaratkan. Jadi saya punya prinsip saya harus melampaui semua persyaratan gitu. Dan benar saya dipanggil wawancara gitu kan, dan artinya saya ingin menunjukkan bahwa saya punya English skills excellence gitu. Namun tentunya saya gagal dari beasiswa tersebut ya. Jadi intinya pembicaraan saya ini sebenarnya paradigmanya saya geser. Jadi bukan kenapa saya berhasil meraih beasiswa, tapi kenapa saya gagal. Contohnya kalau di satu kelas ada mahasiswa yang dapat A, ada mahasiswa yang dapat C, ya jangan nanya ke yang dapat A, jangan nanya bagaimana kamu bisa mendapatkan nilai A, tapi tanya pertama kali saya mendaftar. Oke, jadi selama beberapa tahun sebelumnya saya meyakini bahwa beasiswa Fulbright itu ingin memastikan individu penerimanya itu punya kontribusi positif yang besar di masyarakat. Nah, ini dari segi pengabdian pada masyarakat atau P2M ya. Ya, makanya butuh waktu lama sebelum saya melamar. Sejak 2008 saya oleh wakil kedutaan besar Amerika. Ini orang Amerika, dia megang formulir saya. Dan dia bertanya gitu, ini kenapa bagian community empowerment-nya kosong? Gitu. Deg aja langsung saya kan dalam hati, aduh, I was such an idiot. Saya kok bodoh banget tidak mengisi bagian P2M di formulirnya. Oke, jadi satu hal, jika kalian melamar siswa kan semua, misalkan melamar S2 tapi ada kolom S3, jangan diisi. Selain itu penuhi semuanya. Saya itu tidak memasukkan pernah melakukan pengabdian pada masyarakat. Padahal selama 4 tahun sebelum saya melamar, sejak 2006 sampai 2010, saya itu sudah memberikan pengabdian berupa pelatihan bahasa Inggris gratis kepada anak SMA kelas 3 yang mau ujian nasional SMA karena dijadikan syarat kelulusan. Kebayang betapa stresnya mereka, betapa gelisahnya mereka menghadapi ujian terutama yang bahasa Inggris. Nah, di sini saya masuk, okay, there is a problem here. Oke, saya kerjasama dengan Kapolri saya, Pak Endang waktu itu, dengan fakultas, dengan Unisma ya, untuk mengadakan program bahasa Inggris, menjawab pertanyaan bahasa Inggris, sesi listening. Itu 4 tahun saya mengabdi kepada masyarakat, mencantumkan itu di formulir aplikasi. Kenapa? Karena saya pikir yang namanya pengabdian pada masyarakat itu harus terjun ke desa kayak KKN gitu. Saya tinggal berminggu-minggu di sana, saya ngasih penyuluhan, saya ngasih bantuan. Saya pikir itu yang namanya pengabdian pada masyarakat. Ternyata enggak. Nah, artinya apa? Jika kalian juga ingin masyarakat, oke, mulai dari sekarang mungkin harus mulai berpikir apa yang bisa saya lakukan demi orang lain gitu. Nah, bukan hanya memikirkan diri sendiri gitu kan. Ya kelihatannya seperti apa ya,
mencoba untuk meraih sesuatu dengan melakukan itu. Tapi kan itu bagian dari kewajiban ya sebenarnya. Itu satu hal. Jadi ketika tahun 2010 itu saya gagal, itu lumayan menghentak karena ya saya bilang waktu itu saya ambisius dan highly motivated. Saya kaget gitu kan, dan sempat juga saya merenungi betapa bodohnya saya waktu itu. Oke, ya sudah, saya gagal kan, move on. Oke, jadi teman-teman silahkan mengakses ke situs ini ya, aminef.or.id jika punya mimpi ingin ke Amerika. Itu tahun 2010. Akhirnya saya move on. Sempat berapa bulan saya merasa down ya. Oke, dan dijadikan pengalaman. Oleh karena itu kemudian saya melupakan yang Aminef, lalu kemudian saya beralih tahun 2011 ke beasiswa berikutnya. Jadi ada lagi beasiswa dari Dirjen Dikti. Oke, jadi kemudian akhirnya saya beralih ke Dirjen Dikti. Apakah teman-teman bisa melihat situsnya? Direktur Jenderal Dikpayuda, bisa kelihatan situsnya, Pak? Oke, nah ini dia. Akhirnya saya beralih tahun 2011. Setiap hari bisa sampai 30 kali saya mengecek situs Dikti ini. Oke, mengecek setiap pengumuman. Saya selalu klik bagian ke pengumuman, klik terus. Siapa tahu ada pengumuman, dan tiba-tiba ada tahun 2011 itu. Saya lamar lagi. Kebetulan kan sertifikat TOEFL saya berlaku 2 tahun. Cuman saya berganti haluan, bukan lagi ke Amerika tapi ke UK. Saya merasa bahwa maybe I wasn't destined to go to the US. Maybe I should change the course altogether. Akhirnya saya ya udah, kita ya maksudnya saya ngomong ke diri sendiri, kita ke Inggris aja yuk gitu kan. Oh, ini ada slot beasiswanya. Nah, berhubung saya seorang dosen, alhamdulillah gitu ya, diberikan peluang untuk melamar beasiswa S2 ke luar negeri lagi, ke Inggris di sini. Nah, udah siap berkas semuanya, tapi ada satu hal yang saya tidak kerjakan. Ini juga kebodohan saya yang kedua. Sudah tahu yang namanya jika ingin kuliah ke Inggris itu harus menyerahkan sertifikat IELTS. Nah, sertifikat IELTS itu bayarnya kurang lebih 3 jutaan. Waktu itu 2,6 juta, dan 2,6 juta tahun 2010 itu lumayan berat bagi saya yang baru menjadi dosen gitu kan, dengan tahulah mana ada sih dosen yang kaya raya gitu kan, tidak ada. Nah, tentunya kan saya mikir, aduh ini gimana ya? Ya sudah, melamar saja dengan modal TOEFL. Ternyata yang namanya examiner itu macam-macam. Nah, jadi pada saat kita diwawancara itu berdoalah semoga pewawancaranya itu dilembutkan hatinya, kalian sujud sama Allah, minta supaya yang mewawancaranya itu baik hati, kemudian lagi moodnya bagus gitu, karena kalau mereka strict habis gitu, sekecil apapun kesalahan kalian dianggap tidak qualified. Nah, waktu itu saya menyerahkan letter of acceptance, karena ada persyaratan ya, ketika melamar beasiswa itu harus ada surat pernyataan diterima di kampus tertentu. Nah, waktu itu saya go small. Nah, kalau untuk melamar ke kampusnya, jadi saya cari kampus yang mungkin bagi saya karena baru pertama kali terjun ya, itu kampus ya, kampus di UK gitu loh, udah menerima surat bahwa saya diterima untuk kuliah master di Inggris, itu udah senang banget. Padahal ada syaratnya. Syaratnya adalah menyerahkan sertifikat IELTS, International English Language Testing System. Bahkan di situs Diktinya pun ya tidak tercantum secara gamblang sih, hanya menerima LOA aja, Letter of Acceptance. Ternyata examinernya atau interviewer ya, pewawancaranya itu seorang dosen dari ITB, saya masih ingat wajahnya ini. Dan juga ada seorang ibu-ibu di situ. Nah, si bapak ini bilang, coba mana letter of acceptance-nya? Oh ini Pak, kok dari University of Salford? Oke, saya bilang, memang kenapa Pak? Bisa tidak cari universitas yang lebih bergengsi, kata dia. Nah, saya kan belum terbiasa dengan yang namanya top university atau 100 besar peringkat dunia atau university ranking, saya belum terbiasa waktu itu. Oh gitu ya Pak ya, iya tolong cari kampus lebih bagus. Oke, nah si ibu satu lagi melihat LOE-nya, ini kok masih conditional? Conditional itu adalah bersyarat, jadi belum fully diterima. Kalau misalkan istilah hubungan asmara itu kayak tunangan gitu ya, belum tentu bakal nikah, ya belum tentu dipanggil ke rumah. Nah ini LOE yang conditional itu seperti itu sifatnya. Ini kok ada tes IELTS yang belum dipenuhi, dia bilang. Nah bodohnya saya jawab gini, Ibu, kalau seandainya ada kepastian
dari beasiswa bahwa saya akan dimodali untuk berangkat ke UK, maka saya akan segera ambil tes IELTS. What an idiotic statement. Saya juga menyesali saya pernah ngomong kayak gitu. Terus si ibunya tuh dengan dia buka kacamata gitu ya. Seperti orang yang mau ngasih kuliah, ya jeng-jeng gitu kan. Dia bilang gini, Anda ini mau diberikan uang ratusan juta sama pemerintah, terus keluar modal segitu aja masih mikir-mikir, itu investasi pendidikan gitu. Wah, itu saya mungkin dicerca sama ibu itu selama 5 menitan. Ya bu gitu kan. Dan memang saya menerima gitu kan. Dan akhirnya apa? Ya gagal lagi. 2010 saya gagal, 2011 saya gagal lagi. Oke. Now, masa yang ketiga kalinya gagal, nista maja utama ya kalau istilah Sunda ya. Utama yang harus berhasil. Akhirnya saya langsung tes IELTS. Nah, waktu itu kan tadi kendalanya dana ya. Akhirnya saya mengajukan ke universitas. Saya bilang, "Pak, saya punya rencana kuliah di luar negeri. Saya akan membawa nama Unisma ke luar negeri. Saya akan mengharumkan nama Unisma. Masa Unisma tidak bangga punya lulusan dari luar negeri?" Saya bilang gitu. Ya terus kenapa memangnya? Gini Pak, saya ceritakan kan saya butuh tunjangan untuk tes IELTS. Bang janji ya kalau sudah dari sana pulang kembali mengabdi di sini katanya. Awas kalau kabur gitu. Sambil bercanda ya. Siapa? Saya bilang. Akhirnya saya tes IELTS. Sudah selesai lolos. Tapi itu saya harus menunggu setahun lagi. Jadi saya melamar itu di bulan ya sekitar Maret April ya dipanggil wawancara itu. Artinya kalau saya mau tes lagi berarti kan harus menunggu tahun 2012. Nunggu setahun lagi, terbuang lagi waktunya. Lalu saya bilang, bener ya, harusnya saya langsung aja melakukan sesuatu ketika tahu ada kekurangan. Namun entah kenapa si Bapak dosen ITB yang menguji saya waktu di wawancara beasiswa itu tiba-tiba mengeluarkan lagi pengumuman. Jadi khusus untuk yang dia wawancara itu dipanggil lagi. Dan nama saya ada. Saya bilang, "Loh kok di tahun yang sama?" Jadi di tahun yang sama dipanggil lagi. Akhirnya, nah karena saya sudah megang IELTS, saya dengan percaya diri datang ke si Bapak itu. Pas ditanya, ya sudah. Kalau memang Anda memenuhi syarat semuanya, berarti oke. Nah, mereka bilang oke dan alhamdulillah saya lolos waktu itu. Oke, jadi di tahun 2012 saya berangkat ke UK. Nah, saya berangkat kemana? Oke, saya lanjut ya. Jadi dua situs yang tadi itu Aminef dan Dirjen Dikti, situs yang sangat berhubungan yang relevan dengan karir saya dan di bidang akademik atau profesional. Oke, nah sekarang lanjut ke universitas. Oke, jadi ketika saya sudah dipastikan menerima beasiswa, kemudian saya harus menyerahkan, artinya saya harus memilih kampus mana yang akan saya tuju. Oke, saya agak frozen di sini. Oke, yes. Nah, kalau metode saya seperti ini, saya akan memilih 3 kampus berdasarkan 3 kriteria. Yang pertama, Dream University. Yang kedua, Good University. Yang ketiga, Safe University. Itu prinsip saya. Nah, mungkin bisa kalian ikuti ya. Dream University, kalian mau pergi kemana? Ke Oxford, ke Cambridge, ke Harvard, ke MIT, ke Chicago, ke Princeton, ke Stanford, menyusul mau di Ayunda, for example, silakan. Itu Dream University, kalau sanggup. Oke. Yang keduanya, Good University. Jadi kalau misalkan Dream University itu ya bisa jadi yang peringkat 10 besar kayak tadi yang saya ceritakan ya, Oxford, Cambridge, MIT, Stanford, Yale, Princeton, Harvard. Yang keduanya Good University. Oke, jadi Good University ini ya 100 besar dunia lah gitu kan. Oke, yang ketiganya Safe University. Safe ini yang kira-kira diterimanya mudah dan mendapatkan LOE-nya juga ya saya tidak bilang gampang ya. Artinya komunikasi mereka tuh mudah gitu. Biasanya kalau kampus-kampus yang safe itu dia cepat balas emailnya itu. Ngirim email dibalas, kita kurang apa dikasih gitu kan. Itu Safe University. Artinya memudahkan administrasi. Nah, waktu itu Dream University saya tentunya ya saya tidak muluk-muluk, saya juga berkaca ya. Saya tidak menuliskan Oxford tentunya atau apalagi Cambridge gitu kan, tidak. Ada 3 kampus yang saya pilih. Kampus itu
ada University of Liverpool, University of Sheffield, sama University of Birmingham. Nah, ini adalah situs University of Birmingham. Pak Yuda bisa kelihatan situsnya? Oke. Nah, ini dia. Jadi biasanya situs-situs kampus di luar negeri itu punya Indonesian Corner. Ya, punya Indonesian Corner. Artinya ada web page yang khusus buat pelamar dari negara tertentu. Oke. University of Birmingham. Ini silakan masuk ke sini. Oke, nah kalau misalkan kalian masuk ke situs ini akan bisa mendapatkan banyak informasi mengenai kuliah di University of Birmingham. Oke, kebetulan dalam video juga di sini ada saya. Jadi waktu saya di UK di Birmingham, saya dipanggil oleh University of Birmingham untuk mewakili mahasiswa Indonesia dan dimunculkan di webpage di University of Birmingham. Jadi kalau kalian putar video YouTube-nya, nanti akan ada saya di sini. Oke, kalau misalkan kalian, oke, so MA and Applied Linguistics, ya, ini jurusan saya waktu di University of Birmingham, MA in Applied Linguistics. Nah, waktu itu juga sebenarnya saya tidak menargetkan University of Birmingham, pokoknya saya antara Sheffield, Liverpool, sama UOB gitu. Dan ternyata dari 3 kampus itu yang paling cepat responnya nih. Jadi kalian biasanya yang namanya pemanggilan wawancara itu suka mendadak, kadang-kadang apalagi yang dari program beasiswa tertentu ya. Tapi kalau zaman sekarang sudah fully organized, sudah timeline-nya sudah jelas kapan dipanggil, kapan melamar gitu. Tapi kalau saya waktu itu pokoknya persiapan aja, selalu persiapan. Nah, di antara 3 itu yang cepat responnya University of Birmingham, dan ternyata University of Birmingham ini masuk kategori Russell Group. Jadi saya cukup bangga juga ya gitu. Jadi Russell Group itu adalah kampus-kampus di UK yang paling prestigious. Di asalnya ada Oxford, juga ada Durham gitu kan, yang masuk Russell Group. Nah, kalau di Amerika Serikat itu Ivy League. Ivy League itu Harvard, Stanford, Yale, yang katanya sih bahkan hanya sekian persen warga Amerika yang bisa kuliah di sana karena berhubungan sama financing juga, mahal sekali kuliahnya. Nah, saya memutuskan untuk kuliah di University of Birmingham di sini, oke. Dan saya pulang tahun 2013, hanya setahun ya kuliah di UK itu. Dan tentunya it's such a life changing experience selama saya tinggal di UK. Belajar di sana. Nah, menurut saya sih waktu yang paling tepat untuk kuliah di luar negeri itu waktu S2. Ya, beda kalau sudah S3. Pokoknya kalau kalian ingin menikmati hidup sambil belajar di negeri lain itu S2. Karena kalau S3 sudah beda lagi hawanya gitu. Kalau S2 itu masih ya artinya masih beneran kuliah lah. Dia masih bangun pagi, mandi, berangkat ke kampus, ketemu orang-orang, belajar, bimbingan, mirip kuliah pokoknya. Ya, jadi beda dengan yang S3. Jadi saran saya sih S2 yang nikmati. Tapi kalau yang terlanjur mau S3 ya tidak apa-apa. Oke, saya pulang tahun 2013 dan saya berhenti selama 2 tahun, lalu akhirnya saya melirik beasiswa ini dari LPDP. Oke, dikit lagi ya. Jadi tahun 2015 saya melamar lagi beasiswa ke luar negeri. Oke, jadi meskipun waktu itu masih ada kewajiban yang harus saya tunaikan. Jadi saya malah berambisi lagi ingin ke luar negeri lagi. Dipanggil wawancara juga lewat beasiswa LPDP. Ini beasiswa paling bergengsi di Indonesia ya, dan sangat prestigious dan juga sangat accommodating. Jadi kalau kalian ingin melamar beasiswa S2, S3 ke luar negeri, negara manapun, jurusan apapun, ya bekerja dimanapun, silahkan melamar ke LPDP, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Ya, mau ke Jepang, mau ke Australia, mau ke Arab Saudi, ke Mesir, mau ke Afrika, mau ke Eropa, silahkan lewat LPDP. Nah, saya juga sempat merasakan beasiswa LPDP ya pelamarannya gitu, tapi biasa saya gagal di wawancara. Tahun 2015, waktu itu gagal wawancaranya karena ada tes yang berlipat-lipat ya, jadi lumayan kompleks waktu itu tesnya. Kemungkinan jadi dari salah satu tes itu saya mungkin gagal, ya sudah mungkin belum saatnya. Nah, tahun 2015 berhenti lagi, tahun 2016 melamar lagi yang S3 ke Amerika.
Oke, jadi principal candidate lagi, tapi tidak jadi berangkat. Jadi memang sudah berkali-kali. Dan yang terakhir, yang sekarang. Jadi tahun 2020 kemarin, saya mencoba peruntungan kembali. Saya kembali lagi ke Aminef. Jadi kembali ke titik awal ya. Dulu saya pernah ingin ke Amerika, tapi tidak jadi, tidak bisa. Saya kejar lagi ke awal lagi. Dan sekarang alhamdulillah saya sudah menjadi principal candidate untuk beasiswanya, tapi belum tentu jadi berangkatnya. Oke, karena ya itu bergantung dari apakah memang saya bisa diterima di kampus di Amerika atau tidak. Jadi sekarang itu saya sedang bukan harap-harap cemas, saya bilang harap-harap apa ya? Harap-harap alhamdulillah paling gitu ya. Artinya jika diterima ya syukur, alhamdulillah berarti saya ditakdirkan ke Amerika Serikat berangkat. Jika tidak diterima ya saya sudah gitu kan. Kan masih ada orang-orang yang saya cintai di Indonesia ya sudah gitu aja. Oke, mungkin segitu saja ya Pak Onin Najmuddin. Oke, Pak Yuda, Pak Endang, Kang Inu dan Mbak Saskia. Silakan jika nanti ada pertanyaan mungkin bisa ditujukan ke saya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Kang Heri. Terima kasih banyak. Ini seperti apa sinetron ya. Jadi yang satu yang saya catat adalah bahwa kegagalan. Mungkin tadi bahwa hari ini Kang Heri, Kang Endang, nanti Kang Inu perjalanan pendidikan terutama pendidikan melalui beasiswa itu apa lika-likunya berbeda. Tapi menurut saya kalau saya selalu berpikir begini, bahwa kalaupun kita ke Bandung, mungkin ada yang melalui Cipularang, ada yang melalui Purwakarta, ada yang melalui Subang, tapi semuanya sampai ke Bandung. Nah, kondisi itu hari ini di lingkungan kita, alhamdulillah, sangat mendukung ke arah situ. Gitu. Jadi, tapi nanti yang ada pertanyaan adalah bagaimana memaintain kegagalan tadi, kemudian sampai berhasil hari ini, termasuk yang hari ini sedang dilakukan, yaitu untuk Amerika melalui Aminef. Baik, terima kasih, Kang Heri. Saya lanjut ke pembicara berikutnya, yaitu Pandang ya, saya agak ini kalau ngomong Pak biasanya memang Bapak Endang Suryana Priyatna beliau hari ini sedang apa namanya berlangsung lagi sedang menempuh pendidikan di University of Sussex India melalui LPDP. Nanti disilakan berbagi pengalaman bagaimana sampai ke Inggris hari ini. Ya, kebetulan Kang Endang hari ini sedang di Inggris, kemudian S2-nya juga sama, bahkan S2-nya 2 nih dilihat di CV-nya ya. S2-nya satu di UI, satu lagi di University of Leeds. Jadi satunya M.Hum, satunya MA. Ya, satu linguistik, satu cultural studies. Baik, tanpa membuang waktu, Kang ada yang sedang proses yang akan ya. Jadi kalau saya simpulkan dari ketiga pembicara dengan untuk sebulan di sana, katakanlah di luar negeri, Kang Inu di Jepang berjuang di Jepang, berada bawa istri sambil bekerja. Kalau di Jepang itu biasanya arobaito ya untuk part time gitu disediakan pemerintah Jepang, kemudian kegagalannya, kemudian Kang Endang juga sama bercerita. Jadi kalau untuk sementara mungkin kata kuncinya adalah tetau dirinya, kudu tetau diri heula, marah gitu. Sebetulnya saya bisa, saya itu Kang Endang tadi berulang kali bahwa iya gitu. Marah, bekas ini kayaknya sampai akhirnya lah sampai di Sussex gitu. Baik, silakan. Sementara sudah ada nih di kolom pertanyaan. Mungkin saya ke Kang Inu dulu ya. Untuk Kang Inu, ini dari Rani Anggraini untuk Inu Sensei katanya ketika student exchange, apakah dikenakan biaya asuransi kesehatan? Lalu jika membayar, kira-kira berapa biaya asuransi? Suka gabus mungkin Kang Inu ya? Iya. Jadi kalau untuk asuransi sebetulnya sih ketika saya berangkat ke Jepang tahun 2003 itu tidak diminta biaya asuransi ya, karena sebenarnya asuransi itu kita bayar di sana. Ketika kita sampai di Jepang, jadi di Jepang itu ada ketentuan bahwa kalau kita tinggal di sana lebih dari 90 hari, kita harus ikut serta dalam jaminan kesehatan nasional di sana.
Dan itu biayanya disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masing-masing. Karena pada saat itu saya berstatus sebagai mahasiswa asing, dan beasiswa itu dianggap sebagai zero income, maka tarifnya pun paling murah. Satu tahun itu kurang lebih 12 yen ya, atau sekitar 1,5 juta mungkin. Tetapi itu mengcover biaya pengobatan kita sebesar 70% apapun penyakit yang kita alami. Sehingga kalau untuk beasiswa yang sifatnya jadi intinya memang setelah di Jepang funded gitu ya, betul. Jadi tidak usah membayar asuransi dari sini ya. Baik, cukup Pak Ine, jadi bahwa beasiswa nanti maaf untuk asuransi nanti itu setelah di Jepang yang melalui membuka Gakusho itu ya. Itu salah satu yang diberikan oleh Kementerian Pendidikannya Jepang. Itu untuk semua pembicara, sesuai pengalaman pembicara, kemampuan apa saja yang harus dimiliki agar mudah beradaptasi dengan lingkungan baru. Nah, ini mungkin untuk semua pembicara ya, karena kalau saya lihat mungkin Kang Endang nih udah tahun keberapa sekarang di Inggris, Kang Inu 10 tahun kan lebih ya di Jepang. Kemudian Kang Heri juga gitu ya, nggak mau karena Muslim. Mungkin pengalamannya seperti apa ketika di Inggris gitu. Mangga Kang Heri. Oke, terima kasih Pak Onid. Oke, pertanyaan dari Ibu Tin Hartini. Ya, yang pasti kan karena kita beradaptasi di lingkungan baru yang berbeda bahasa, otomatis kan keahlian bahasanya yang pertama tuh yang harus istilahnya bisa lah untuk bertahan hidup di sana. Oke. Waktu saya di UK, terus terang saya banyak bertemu dengan orang-orang. Saya juga ingin belajar bahasa Inggris lagi secara langsung. Itu satu berarti ya. Nah, kalau adaptasinya dari segi fisik mungkin ya karena istilahnya lingkungan, artinya ya kalau misalkan pertama kali berada di negara 4 musim dengan cuaca yang sangat berbeda, musim dingin yang kadang minus 12 derajat gitu. Ya paling bagaimana kita bisa membaca situasi ya. Biasanya kalau di UK itu satu hari itu bisa empat cuaca. Jadi siangnya matahari keluar, tiba-tiba mendung, kemudian turun salju, tiba-tiba terang lagi, kemudian turun hujan gitu. Nah, adaptasinya ya sediakan saja peralatan perlengkapan yang memastikan bahwa tubuh kita selalu sehat gitu. Karena kalau tidak sehat kan susah belajarnya gitu. Nah, kalau untuk ya antara hubungan sosial, yang pasti hubungan sosial kalau memang pada intinya kalau memang kita orang baik gitu ya, kemanapun kita pergi ya tidak ada masalah gitu kan. Karena kita ngomong pakai bahasa Indonesia dengan nada yang sopan, yang santun gitu kan, atau dengan candaan yang memang masih relevan gitu kan, sebagai seorang teman gitu, atau tahulah bagaimana bersikap berperilaku ya kemanapun kita pergi juga tidak ada masalah gitu bagi saya. Jadi kalau masalah untuk kemampuan apa sih ya yang real aja, paling kalau ke Jepang ya kemampuan bahasa Jepang gitu kan, terus pengetahuan budaya Jepang ya. Kalau misalkan ke Arab Saudi beda lagi, kemampuan bahasa Arab, pengetahuan mengenai bahasa budaya Arab gitu kan ya. Kalau ke Inggris Amerika ya itu segi sosial ya. Sisanya sih dua hal sih yang bagi saya yang waktu itu sangat berpengaruh.
Jadi saya perbanyak berteman dengan orang-orang sana. Yang kedua, saya perbanyak keluar untuk melihat lingkungan di sana gitu. Kalau meskipun pas musim dingin. Ya, jadi ya begitu dari saya. Terima kasih Kang Baik, Amin. Kang Dang mungkin. Mungkin sama ya. Yang penting yang pertama itu kemampuan komunikasi kita, tentu khususnya berkomunikasi menggunakan bahasa Inggrisnya. Dan juga perlu diingat bahwa biasanya kita pelajari di kursus ataupun di kampus, ketika in real situation itu akan berbeda. Gitu. Artinya kita di sini seolah-olah belajar ingin begitu fasih berbicara bahasa Inggris, tapi ketika di sana itu konteksnya tidak di Inggris itu konteksnya tidak akan seperti itu. Orang pun juga akan masih tetap memahami bagaimana kita bicara. Ya tentunya kalau kita sebagai mahasiswa ya harus juga pandai berbicara bahasa Inggris tersebut. Ya. Mungkin kemampuan berbahasa dan kedua kemampuan ketahanan iman sih sebenarnya. Sejauh mana masing-masing kita bisa menahan latar budaya yang memang berbeda dengan value yang kita miliki. Tapi kalau dalam tataran kemanusiaan dan segala macamnya, saya pikir justru di sini lebih menerima perbedaan, tapi juga harus ikut-ikutan mengikuti gaya hidup karena itu kemampuan adaptasi dengan kondisi budaya yang cukup ekstrim baik secara cuaca maupun secara pola pikir yang mungkin berbeda. Itu mungkin. Ya, terima kasih. Saya menggarisbawahi yang tahan iman itu, Pak. Harus jelas itu, Bapak masih. Kang Inu gimana beradaptasi di Jepang? Kalau di Jepang ya mungkin kurang lebih sama sih ya. Yang pertama adalah kita harus punya kemampuan bahasa dulu. Karena dengan kemampuan bahasa itu kita bisa tidak hanya beradaptasi, tapi kita juga bisa survive gitu. Bayangkan kalau saya waktu S2 tidak bisa bahasa Jepang, karena saya juga punya teman-teman yang pada saat yang sama itu menerima beasiswa Dikti waktu itu, dan beasiswa Dikti itu masih sangat bermasalah, sering terlambat. Karena kan skemanya adalah dikirim oleh Dikti ke perguruan tinggi, bersatu dengan anggaran pendidikan yang lain, baru disebarkan ke mahasiswa. Dan mereka tidak punya basic bahasa Jepang, sehingga mereka sempat kesulitan keuangan selama kurang lebih 1 semester, dan dibantu oleh Atikbud kita di KBRI waktu itu, Prof. Edison almarhum. Kemudian yang kedua adalah betul tadi kata Pak Endang, iman. Jadi karena sangat berbeda kulturnya, jadi kita juga harus bisa beradaptasi tapi tanpa melupakan prinsip-prinsip yang memang kita pegang gitu ya. Saya alhamdulillah selama di Jepang itu kan mereka terkenal suka minum-minum ya Kang Onin ya. Lab saya itu tiap akhir pekan tuh minum-minum dari jam 8 malam sampai jam 2 pagi itu berganti 3 tempat. Saya selalu ikut karena kalau saya tidak ikut saya akan dikeluarkan dari lingkaran dan saya tidak bisa berkomunikasi dengan mereka. Tetapi saya selalu menolak untuk minum sampai suatu hari ketika tuh profesor saya bilang begini sambil mabuk, "Tuhan kamu tuh di Indonesia bukan di sini. Kenapa kamu tidak minum saja?" Nah, tetapi itu akhirnya saya pertahankan kan saya juga punya 2 promotor. Promotor yang satu itu alhamdulillah sangat mengerti dan dia selalu membela saya gitu. Jadi itu mungkin ya. Kemudian yang terakhir adalah resiliensi. Perbedaan budaya, kemudian permasalahan dengan kultur yang baru itu pasti kita hadapi, tetapi yang menjadi kuncinya adalah bagaimana kita bisa beradaptasi dan juga membiasakan diri kita sendiri ya, karena memang ada teman-teman lain yang tidak terbiasa, itu ada yang terbawa arus, akhirnya ikut budaya di setempat gitu ya, melupakan prinsip-prinsip keislamannya, tapi ada juga yang terlalu megang prinsip, kemudian dia malah menjadi sumber ketidaknyamanan di lingkungannya gitu, sehingga akhirnya juga dia tidak bisa menyelesaikan studinya karena faktor sosial itu. Nah ini juga mungkin harus menjadi pemikiran ya untuk teman-teman yang akan pergi ke Jepang khususnya. Kalau dalam bahasa Jepang itu ada istilah Meri Hari ya, mungkin Kang Onin tahu ya. Nah ini Meri Hari itu harus tahu ya. Meri Hari itu kita tahu bagaimana menempatkan diri kita pada saat dan situasi yang berbeda. Betul. Itu mungkin. Betul. Baik, terima kasih Kang Inu. Ternyata nyampe sana pun tantangannya banyak ya. Pertanyaan berikutnya nih untuk Kang Inu dari Vivit Novitasari.
Untuk mendapatkan beasiswa ke Jepang baik dari pemerintah ataupun bukan, apakah minimal level Nokeng harus ada maksudnya ya, dan apakah hasil TOEFL juga berpengaruh gitu. Apakah Nokeng satu-satunya misalkan harus N berapa? Kan kalau di bahasa Jepang itu kan di gradasi ya, N1, N2, N3, N5, kemudian TOEFL juga, apakah ada yang pakai TOEFL gitu? Mangga Kang Inu. Iya, baik, kalau untuk TOEFL bisa. TOEFL itu minimal standarnya kalau Jepang itu 550. Jadi saya juga waktu berangkat pertama ke Jepang itu karena masih level 4 bahasa Jepangnya, jadi akhirnya saya diminta persyaratan lain bahasa Inggris. Waktu itu saya TOEFL-nya 580, alhamdulillah bisa lolos. Nah, kalau untuk yang Norokushikeng itu tergantung dari lembaga penerimanya, tergantung perguruan tingginya. Kalau Meida itu dia mintanya N1. Kalau universitas itu mintanya N1. Jadi kalau tidak N1 dia tidak mau terima. Tetapi kalau dari Membusho-nya atau dari Kementerian Riset dan Teknologinya itu biasanya di N3 dulu entry point-nya. Nah, kalau sudah punya N3 mulai bisa ikut ujian dokumen, kemudian ujian wawancara dan lain-lain, dan peluangnya bisa tetap ada. Baik. Ya. Terima kasih Kang Inu. Dan biasanya yang jadi faktor pertimbangan kalau Amerika, Inggris mungkin ya biasa TOEFL, IELTS dan sebagainya. Tapi kalau Jepang karena berbahasa Jepang biasanya N1, N2, N3 ya, minimal N2, N3 di situ. Entry point-nya mulai N3 lah gitu. Tapi kalau N4 masih agak terlalu sulit. Sulit. Biasanya kalau N4 itu untuk yang mau bekerja ke Jepang saja ya. Betul. Jadi bagi teman-teman yang jurusan bahasa Jepang, kata kuncinya di situ ya, bahasa Jepangnya dulu, kemudian silahkan baru ke bidang keilmuannya, linguistik, cultural studies dan sebagainya, itu bagian dari keilmuannya. Baik, pertanyaan berikutnya dari Toha, ini saya tahu Bapak mahasiswa ya, apa tips itu, ini untuk Mr. Heri ya, apa tips itu agar kita bisa mendapatkan beasiswa ke luar negeri, kemudian itu yang pertama tipsnya Pak Heri, kemudian yang kedua apakah perlu materi maksudnya uang ya, bukan materi itu, kemudian nilai akademik yang sangat tinggi, apakah harus nilai akademiknya bagus? Jadi satu tipsnya bagaimana, kedua nilai akademik berpengaruh atau tidak, yang ketiga kendala. Tapi kendala sudah disinggung ya. Yang penting yang pasti yang dua itu tadi, tipsnya bagaimana, kemudian yang kedua adalah nilai akademik kita mempengaruhi atau tidak. Yang berikutnya adalah materi yang harus dipersiapkan. Mangga Kang Heri. Oke, terima kasih Kang Onin. Terima kasih Mas atau Bapak Toha dengan pertanyaannya. Oke, tips jitu agar kita bisa mendapatkan beasiswa. Ya, jadi harus dipahami dulu bahwa proses untuk bisa ke luar negeri itu ada dua tahap. Pertama, mendapatkan beasiswanya. Kedua, diterimanya. But not necessarily in that order. Bisa dibalik, keterima dulu di kampus luar negerinya, baru ya melamar beasiswanya. Oke, kalau misalkan tips jitu mendapatkan beasiswa luar negeri, kan kalau ada program beasiswa itu ada persyaratannya. Biasanya dua sih garis besarnya itu, ada administratif, ada wawancara seleksinya itu. Nah, pada waktu melamar sesi administratif itu pastikan tidak tereliminasi di sana. Pastikan setidaknya dipanggil untuk wawancara. Nah, tipsnya apa? Tadi sempat disinggung di pertama. Pastikan formulir aplikasi itu lengkap, jangan sampai ada yang kosong. Isi semuanya secara relevan. Ya, relevan maksud saya itu, bukan isinya ngasal. Yang kedua, pastikan berkas persyaratan itu kalian buat checklist. Oke, silakan. Jadi jangan sampai ada yang ketinggalan. Biasanya kan ada yang namanya penerjemahan ijazah ke dalam bahasa internasional gitu, bergantung negara tujuannya. Oke, kalau untuk beasiswa ke Inggris, Amerika, Kanada kan diminta untuk menerjemahkan ijazahnya. Apabila belum diberikan oleh kampus S1 kita, misalkan dari ke S2 ke S3, mungkin harus menerjemahkan sendiri. Nah, itu tentunya kadang memerlukan biaya. Tapi biasanya sih kalau kampus-kampus besar, bahkan Unisma saja menyediakan versi terjemahannya, karena kebetulan saya juga beberapa kali menerjemahkan ijazah, jadi kami sudah punya versi defaultnya gitu untuk ijazah di Unisma Bekasi yang bahasa Inggris. Itu sudah berkali-kali sejak 2008 gitu, udah lama sekali. Jadi masing-masing kampus punya default. Nah, apakah perlu materi? Ya, perlu materi. Kalau misalkan kemampuan bahasa Inggris kita kurang, tapi harus mendapat skor TOEFL 550, ya harus pelatihan, kursus, dan itu jutaan. Oh ya, informasi saja.
Kemarin waktu saya melamar beasiswa S3 ke Amerika Serikat, seluruh calon Fulbrighter itu diberikan pelatihan tes TOEFL IBT. Jadi kalau untuk berangkat ke luar negerinya itu tes TOEFL-nya beda lagi, bukan tes TOEFL yang biasa yang skornya 600, 500, bukan. Ini tes TOEFL yang maksimalnya 120. Kampus-kampus Ivy League itu kayak Harvard itu meminimalkan 100 ke atas. Jadi kalau misalkan skor TOEFL IBT-nya 100 ke atas itu bisa diterima di kampus-kampus, ada chance-nya besar gitu karena saingannya banyak kan dari berbagai belahan dunia. Nah, kalau misalkan harus pelatihan berarti harus bayar dong. Itu jutaan. Kemarin saja saya didaftarkan pelatihan TOEFL IBT dan GRE. GRE itu Graduate Record Examination. Dari seluruh negara di dunia, hanya Amerika Serikat yang dengan arogannya memastikan bahwa mahasiswa yang mau masuk ke negara kami dan studi di sini lolos tes GRE gitu. Nah, itu biayanya konon sampai 20 juta untuk pelatihan. Ya, jadi materi butuh. Nah, jika tidak punya materi ya otodidak berarti kan, silakan belajar keras gitu kan setahun penuh belajar silakan. Materi perlu. Belum tesnya itu minimal 3 juta kan. Karena ada beasiswa yang menyaratkan harus sudah menerima letter of acceptance. Nah, letter of acceptance itu artinya kita diterima di kampus di luar negeri. Nah, kampus luar itu akan memberikan LOE jika semua persyaratan lengkap, terutama selalu bahasa. Jadi setiap conditional letter of acceptance atau yang sifatnya masih tunangan tadi gitu ya, itu karena sertifikat IELTS atau TOEFL-nya yang belum ada. Apakah perlu nilai akademik yang sangat tinggi? Tidak. Oke, terus terang nilai akademik saya waktu S1 itu tidak tinggi amat, tapi 3, lah gitu kan. Jadi maksud saya ya jangan rendah juga gitu kan. 3 ke atas lah itu, tapi ya tidak perlu juga harus 3,8 gitu ya. Pokoknya 3 ke atas. Nah, karena saya merasa bahwa IPK saya cuma 3, sekian gitu kan. Berarti kan harus ada yang ditonjolkan ya. Nah, berarti yang saya asah itu keahlian berbahasanya. Kalau ke Arab ya bahasa Arabnya, kalau ke Inggris ya bahasa Inggrisnya gitu. Oke, berarti tips jitunya adalah pastikan kita bisa menunjukkan kelebihan. Jika kita punya banyak kekurangan, pastikan kita tidak menunjukkan kekurangan itu, tapi tunjukkan satu kelebihan. Terserah, mau di writing, mau di speaking. Nah, kalau saya terus terang, saya itu selalu menunjukkan kemampuan oral saya. Jadi ketika setiap kali saya interview beasiswa itu, orang Amerika selalu kagum gitu dengan keahlian berbahasa saya, dia bilang you are very articulate. Saya masih ingat omongannya gitu kan. Oh, berarti memang saya menonjolnya di sini. Jadi saya tuh pastikan administrasinya itu lengkap supaya saya dipanggil, pas wawancara saya tunjukkan. Nah, artinya kan saya lolos gitu, alhamdulillah. Nah, apakah banyak kendala yang dirasakan ketika tinggal di asrama dengan kultur budaya yang sampai dengan Indonesia? Banyak kendala. Kalau kendala ya biasanya sih karena saya tinggal di shared flat, jadi kalau di UK itu ada flat berupa ya sejenis apartemen gitu ya, asrama yang ada beberapa kamar dengan shared kitchen. Nah, biasanya saya tuh ada orang Afrika, orang Cina, orang Mesir, saya orang Indonesia yang masaknya beda-beda. Orang Cina masak kepala babi, orang Afrika masak bumbu yang entah baunya macam apa gitu kan. Itu tercium. Nah, itu kalau misalkan saya emosian gitu ya, tidak bisa adaptasi, datang ke dapur masih berantakan gitu kan. Oh, itu bisa terjadi konflik, tapi karena saling pengertian ya sudah, kita sama-sama mahasiswa internasional. Bahkan selama di UK itu kadang kami gitu, saya orang Amerika, orang Arab, orang Mesir, orang Perancis, orang Italia malah ngomongin orang Inggrisnya. Karena mereka agak gimana kan. Biasanya orang Perancis, orang Italia tuh kadang suka gimana gitu sama orang UK. Itu satu hal. Nah, kultur budaya ya mungkin kalau kultur budaya kayak minum-minum ya suka ini pertanyaan Kang Onin, kayaknya beliau penasaran nih mengenai masalah ini ya. Kalau masalah akan tergiur untuk minum-minum di sana. Karena yang namanya minuman bir itu kan mengandung alkohol ya. Itu murah sekali dan setiap pub punya. Dan saya tidak merekomendasikan, kalau bisa tahan. Sepusing apapun, stres apapun tahan untuk untuk melakukan hal tersebut gitu ya. Dan yang kedua, ini di musim panas itu saya dulu ingat pas mengajar puisinya Shakespeare gitu ya. Jadi Shakespeare itu pernah menulis puisi
Ini di sini ada Ahmad Munir, mahasiswa saya. Kayaknya pernah saya ajarkan juga puisi Syekh, seorang perempuan yang terlihat di musim panas. Jadi kenapa dia menulis puisi tentang keindahan perempuan di musim panas? Ternyata itu benar sekali. Jadi pada saat musim panas itu semua orang pada keluar dengan pakaian ya demikian, pada ya tiduran di rumput, pada baca segala macam gitu. Dan bagaimana beradaptasinya ya, when itu langit dijunjung, when in Rome do as the Romans. Ya udah biasa aja, adaptasi aja, blend in gitu. Mereka pada nongkrong, pada piknik di rumput, ya udah kita datang ke situ, duduk gitu, baca gitu. Jangan jadi alien, jangan ingin berbeda gitu, because we are. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Heri. Jadi dijawab juga akhirnya tadi tentang harus tahan godaan iman dari Kang Dang ya, oleh Bang Heri. Baik, saya lanjut ke pertanyaan dari Bu Tatik. Ini jadi ingat zaman-zaman tes dapat beasiswa memang harus pantang menyerah ya. Yang saya bilang tadi ya, tahu diri. Yang luar biasanya ya semua pembicara. Boleh sharing tentang perbedaan apa yang harus dipahami kurikulum di kampus luar negeri dengan dalam negeri. Sering bisa begitu dengan baik dan seterusnya. Oke, mungkin saya batasi karena kita sama-sama di jurusan bahasa ya antara FKSP dengan JIA. Bagaimana perbedaan kurikulum kampus di luar negeri dengan di dalam negeri. Kang Dang mungkin bisa memberikan, karena yang sekarang lagi proses bagaimana melihat perbedaan kurikulum. Kita batasi mungkin untuk S1 saja dulu ya. Bagaimana melihat kurikulum yang dipakai di mereka, kemudian yang dipakai di kita perbedaannya seperti apa. Enggak. Baik. Ya, yang pasti mungkin untuk S3 di PSG itu kurikulumnya justru lebih tidak membingungkan, karena di sini saya hanya disuruh untuk melakukan bimbingan dan istilah metodologi dan hal-hal seperti apa yang menjadi hal yang mengerikan di kampus-kampus di Indonesia itu justru ketika di Inggris itu justru bukan menjadi suatu masalah. Artinya kita hanya di-upgrade untuk mempelajari beberapa teori dan metode. Setelah itu pilih mana yang cocok. Setelah itu mangga gunakan bagaimana itu bisa applicable ke dalam penelitian. Sementara kan kalau kultur di Indonesia itu ada istilah bahwa melakukan metode riset yang benar gitu, yang baik itu seperti apa. Dalam kulturnya di UK itu justru lebih pada ya sudah, kalau ketika melakukan penelitian perangkatnya akan jadi seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan itu semua dilakukan secara mandiri. Artinya memang independent type of learning itu menjadi hal yang sangat signifikan. Oh, dan juga kampusnya itu akan selalu support untuk masalah riset. Misalnya dia akan selalu melakukan di tengah pandemi seperti ini, dalam 1 minggu itu saya itu bisa sampai mengikuti 10 ataupun 8 kali webinar yang isinya itu berisi sesi, misalnya berbagi langkah penelitiannya seperti apa, terus ada penjelasan tentang metode penelitian, misalnya etnografi seperti apa, analisis wacana itu seperti apa. Jadi lebih pada engagement ya untuk S3. Jadi tidak ada sejenis plafon yang bilang bahwa kamu harus melakukannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi justru lebih pada aspek membebaskan. Ketika di S2 pun juga yang saya alami, mata kuliahnya justru lebih sedikit. Saya tuh hanya belajar sekitar 6 mata kuliah, tapi dengan bobot yang tinggi. Bobotnya itu sebenarnya balik lagi pada membaca sebenarnya. Sejauh mana kita bisa membaca teks-teks dan menulis, that's it, reading and writing. Kemampuan itu yang memang sangat penting. Tadi makanya saya bilang ketika di konteks akademik itu yang sangat dipentingkan itu adalah kemampuan kita membaca dan kemampuan kita menulis. Itu yang sangat signifikan. Rayapnya banyak, untuk Pak. Konteks bukan banyak. Oke, ada buzzing. Oke. Untuk S1-nya mungkin karena
kalau saya perhatikan juga sama, S1 itu di UK itu hanya sekitar 3 tahun. Dan memang mata kuliahnya pun juga tidak begitu banyak diriwehkan dengan beberapa instrumen ya. Misalnya kalau kita kan cenderung terinstrumentalize gitu. Jadi harus seperti A, seperti B, C, seperti D. Tapi mungkin karena fondasi berpikir budaya mereka lebih pada aspek yang lebih liberal, pada pencarian sesuatu, ya mungkin akan menjadi lebih, mungkin akan mirip dengan apa yang dilakukan oleh Kemendikbud sekarang dengan kampus MBKM gitu, yang lebih pola-pola yang memang bisa sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si pendidiknya. Mungkin gambaran umumnya seperti itu. Pasti budaya, kalau S3 budaya risetnya yang berbeda, S2 pun juga akan berbeda budaya risetnya. Kalau S1 mungkin lebih pada aspek kurikulumnya yang lebih mirip seperti akan kita lakukan di Indonesia, seperti MBKM yang kita lakukan sekarang. Ya, baik. Terima kasih Kang Gandang. Saya lanjut ke pembicara berikutnya. Ini ada dari Satya Nurrohman untuk semua pembicara. Pertanyaannya, biasanya untuk mendaftar beasiswa luar negeri itu membuat recommendation letter. Poin yang paling penting di saat membuat recommendation letter itu seperti apa? Terima kasih. Mungkin LOA ya? Bisa, mungkin maksudnya mungkin akan nyambung dengan pertanyaan yang berikutnya ya. Mungkin saya bisa masuk di bawah. Oh iya. Masih yang dari Eka ya. Step-step LOA. Mangga. Mangga. Mungkin kalau biasanya beda-beda negara itu akan beda requirement-nya. Kalau misalnya di konteksnya, dan juga beasiswa pun akan berbeda. Kalau misalnya tipenya LPDP itu akan meminta recommendation letter dari pakar gitu, ataupun profesor kita, ataupun pembimbing kita sebelumnya ketika S1. Tipenya akan jadi seperti itu. Kalau tipe beasiswa biasanya akan meminta itu. Kalau kampus biasanya cukup membutuhkan, kalau dalam UK ya, cukup membutuhkan, kalau untuk S2 itu cukup membutuhkan mencantumkan nama dosen yang bisa menjadi referee bagi kita. Nanti si pihak universitinya biasanya akan menghubungi si orang yang kita masukkan tersebut. Jadi mungkin kalau misalnya S1 mau lanjut S2 ke luar negeri, bisa mencantumkan mungkin dosen pembimbingnya dulu itu siapa gitu. Ya mungkin bisa diajak untuk memberikan rekomendasi. Biasanya ada 2, dari pembimbing ataupun kalau ketika bekerja dari mantan pembimbing dan juga dari atasannya. Biasanya seperti itu kalau untuk recommendation letter, karena dalam konteks UK konteksnya seperti itu. Jadi kita tidak membuat sendiri recommendation letter seperti apa, tapi ada format-format tertentu. Yang paling penting justru bagaimana kita menjalin hubungan dengan masa lalu gitu. Misalnya bagaimana saya menjalin hubungan dengan membimbing S2 saya dulu di Inggris ataupun di Indonesia, misalnya dengan Prof. Ataupun dengan di masa waktu S1 dengan saya sering meminta reference ke ibu dekannya FIB Unpad gitu. Artinya memang hubungan relasi dengan masa lalu itu harus perlu dijamin. Nah untuk LOA ya syaratnya sebenarnya yang paling gampang adalah bukan gampang sih. Tahap awal tuh LOA itu pasti harus mendapatkan IELTS ataupun TOEFL. Ketika berbicara IELTS ataupun TOEFL, terutama TOEFL, yang digunakan yang bakal diterima itu adalah TOEFL dalam bentuk IBT, jadi yang official, bukan yang basicnya 600, 400, 500, tapi lebih pada digit yang 2, misalnya 70, 80, 90 seperti itu. Dan juga IELTS. Kalau kemampuan range-nya udah mencapai degree tertentu, sisanya hanya bagaimana kita menuliskan istilahnya research proposal ataupun statement. Jadi itu seperti kita membuat esai sepanjang 1.000 ataupun 2.000 kata maksimal biasanya. Nah itu mungkin stepnya akan seperti itu kalau melakukan LOA. Dan biasanya kalaupun kita udah bagus membuat research purpose-nya ataupun study statement-nya,
Tapi kalau bahasa Inggrisnya masih kurang, biasanya akan susah mendapatkan LOA. Jadi memang akan saling berkaitan satu sama lain. Mungkin Baik. gitu. Baik. Kang Oni, terima kasih. Baik. Nun Bang, sekalian aja itu yang saat ingin melanjutkan S2, apakah sudah menentukan melakukan riset tentang apa? Mungkin kepakaran ya, karena kita ke bahasa, Amang misalkan hari di linguistik seperti apa, mungkin itu pertanyaannya intinya adalah apakah kepakaran kita atau research kita harus sudah ditentukan, misalkan linguistik tentang apa, mungkin pertanyaannya seperti itu. Kira-kira seperti apa? Apa sudah harus ditentukan dari awal ketika kita melamar beasiswa, research-nya, kemudian seperti apa bentuk yang kalian? Saya sebenarnya bergantung ya, kalau misalnya kita dosen itu pasti akan berkaitan dengan core keilmuan gitu. Misalnya kalau karena dosen kan dituntut untuk sesuai dengan jenjang kepakarannya. Tapi kalau misalnya Yesi berniatnya bukan untuk menjadi dosen, mungkin bisa dimulai dari awal tanpa perlu ada gambaran saya ingin melakukan riset apa, karena S2 itu lebih pada saya akan menempuh kajian tentang apa, bukan pada aspek risetnya, tapi keahlian seperti apa yang diinginkan. Mungkin ya sih dari tadinya studi Inggris mau S2-nya mau lebih ke aspek yang lebih media ataupun komunikatif, itu juga bisa dilakukan ketika melakukan S2. Artinya kaitannya dengan cita-citanya nanti ingin menjadi apa gitu. Karena kalau misalnya bekerja sebagai jurnalis, berarti gambarannya juga akan berkaitan dengan profesi jurnalistiknya ataupun justru tidak berkaitan dengan itu. Nah, terutama untuk yang linearitas itu hanya berlaku nampaknya untuk dosen sih sebenarnya. Kalau dosen kan memang dipaksa untuk sama. Tapi kalau kalian belum menentukan karir dari sekarang, ya pilih aja yang ingin kalian lakukan untuk distudikan, untuk dilanjutkan apa. Itu aja sih. Ya. Baik. Terima kasih Bintang. Jadi intinya adalah bahwa kalau dari S1 ke S2 masih luas lah ya. Kecuali kalau sudah S2, dosen ke S3 itu harus sudah dengan kepakaran. Karena kita di Dikti biasanya sudah harus menentukan kepakaran kita apa. Nah kalau di bahasa biasanya ada linguistik, ada sastra atau budaya gitu. Saya ke Mr. Heri, ini ada pertanyaan selanjutnya. Ini masih berkaitan dengan materi. Kalau misalkan ada kendala, tips apa misalkan selain ikut aja lah. Les pelatihan supaya bisa dapat TOEFL atau IELTS yang tinggi. Lalu apakah ada tips juga untuk bisa cepat fluent berbahasa Inggris secara otodidak? Mangga Kang Heri. Oke, ya tentunya bisa, karena terus terang saya tidak pernah ikut pelatihan ketika memberikan sertifikat TOEFL ataupun IELTS. Kemarin itu saya diwajibkan untuk ikut berpartisipasi dalam pelatihan gitu. Karena skor TOEFL saya sudah di atas 100 untuk yang TOEFL IBT. Nah, tentunya ya kalau ingin menghindari les atau pelatihan yang dia sampai berjuta-juta itu ya harus belajar sendiri. Kalau saya sih terus terang belajar sendiri ya. Memang prosesnya sudah berlangsung lama. Saya suka dengan bahasa Inggris sejak usia 5 tahun. Jadi ketika anak-anak di desa saya pada mandi di sungai, main layangan, saya agak aneh. Saya malah nonton film Vicky the Robot, The Huygens sama Small Wonder. Teman-teman saya di kampung nggak bisa nyebutin judulnya Small Wonder, Vicky the Robot. Saya usia SD udah bisa nyebutin. Itu karena memang ada amazement terhadap bahasa itu. If you love it, you will do it. Gitu kan. Artinya, nah itu kalau misalkan apakah tips untuk bisa cepat fluent? Jadi ada 4 keahlian berbahasa ya. Ada speaking, listening, reading, and writing. Ini prinsipnya, saya suka bisa berbicara, maka harus banyak mendengar. Kalau kalian ingin bisa menulis, maka harus banyak membaca. Karena dua skill itu totally related. Orang tuh mendengar dulu baru bisa ngomong. Bayi itu tidak mungkin bisa ngomong tanpa mendengar. Nah, permasalahan anak-anak yang kadang bahasa Inggrisnya kurang itu karena because they don't listen. Padahal setiap hari itu mereka ada lagu berbahasa Inggris diputar di radio, diputar di MP3, diputar di internet lewat YouTube. Ada film berbahasa Inggris diputar setiap hari di channel stasiun TV, but they don't listen. Nah, kalau saya sejak SD, SMP itu udah mendengarkan gitu, saya nonton film-film itu. Saya hafal lirik lagu tanpa lihat teksnya gitu, karena saya mendengar ini dia ngomong apa sih gitu. Saya coba-coba tebak dan kadang suka salah, tapi ujung-ujungnya tahu juga.
Nah, artinya dua skill listening, speaking and writing. Karena beasiswa itu kan writingnya administratif, harus menyerahkan yang namanya contoh esai gitu ya, esai, kemudian study objektif, statement of purpose, tujuan kita kuliah, terus kenapa mengambil prodi itu bentuknya esai. Berarti keahlian menulis banyak baca karena kita bisa punya model di situ. Nah, kalau pas wawancara itu kan keahlian berbicara tuh dalam bahasa Inggris, misalkan kalau interviewnya yang Fulbright ke Amerika, ya berarti harus banyak mendengar. Jadi biasakan berada di lingkungan yang berbahasa Inggris seperti itu. Kalau misalkan if you love it first, jadi kalau memang cinta dengan suatu bahasa, kayak misalkan apakah di sini ada yang pernah belajar bahasa Swahili gitu? Atau bahasa Urdu, ada nggak? Saya yakin nggak ada gitu, karena ya nggak ada yang suka gitu kan, denger aja baru gitu kan. Tapi kalau misalkan memang sebenarnya you just have to listen, jadi kayak apa ya, kalau superpower itu jadi kayak datang keluar gitu, dengarkan ada radio, oh ada lagunya Taylor Swift gitu kan ya, di sini diputar film Mission Impossible gitu di stasiun TV, dengarkan saja, nanti juga mulai adaptasi, but it takes time. Ya butuh waktu. Bagi kalian yang terlambat, tidak seperti saya tuh sejak usia 5 tahun udah suka dengan bahasa Inggris gitu kan. Bahkan pas kelas 1 SMP ketika ada mata pelajaran bahasa Inggris, seluruh teman sekelas saya ngumpul di meja saya hanya untuk melihat buku LKS, karena satu-satunya siswa yang buku LKS gitu. Padahal sebenarnya kan waktu itu sudah banyak juga film-film Amerika yang masuk ke televisi Indonesia. Cuma kan teman-teman saya itu tidak mendengarkan gitu, tidak memperhatikan. Jadi akhirnya kan tidak nempel. Nah, bagi Tiara Heronisa, kalau memang merasa terlambat gitu untuk belajar bahasa Inggris secara masif, ya sudah, berarti mulai dari keempat, masih enak, punya waktu sekitar 6 tahun untuk mengasah bahasa Inggrisnya. Tapi tetap emang perlu ada pembimbingnya. Kecuali kalau memang sudah tahu jalannya gitu. Tetap pembimbing itu tidak bisa dihindari. Nah, maksud saya materi itu don't be discouraged. Jangan ya ke luar negeri juga butuh modal juga. Iya, emang butuh modal, itu investasi namanya. Tapi akan terganti berkali-kali lipat. Ya, jadi itu kadang saya juga awal seperti itu mikirnya. Ya Allah, ini mau tes IELTS bayar 2,6 juta tahun 2010. Ya, ini dari mana uangnya? Itu pasti sama kan. Dan ciut juga nyalinya. Nah, itu justru tantangannya. Cari bagaimana caranya supaya tetap bisa tes, karena you cannot avoid that. Itu yang emang tantangan yang harus ditabrak gitu, nggak bisa di apa itu, there is no other way around unless memang dari awal sudah jalannya tuh nggak nembus ke situ, udah muter jauh kayak saya tuh, baru bisa. Oke, itu saja Kang Onin. Baik, terima kasih Kang Heri masukannya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Baik, karena sudah pukul berapa? 12 ya, karena kita batasi sampai zuhur. Terima kasih banyak sekali lagi untuk semua peserta, narasumber, kemudian sudah menyediakan waktunya untuk kita bersama berdiskusi hari ini melalui virtual discussion bagaimana peluang-peluang beasiswa baik di dalam maupun di luar negeri. Kalau boleh saya simpulkan bahwa di awal saya sempat menyinggung bahwa kata kunci yang pertama adalah lingkungan. Sesering apa kita berdiskusi tentang tujuan, mimpi lah mungkin yang Kang Heri tadi ada dream, ada DGS itu ya. Lingkungan kita akan membentuk bagaimana hari ini mau kemana kita. Nah, saya kebetulan hari ini bersyukur ada di lingkungan, ada Kang Endang, Kang Inu, ada Kang Heri dan teman-teman semua di FKSB dan juga di CIA. Nah, akhirnya kita bermimpi, satu dari mimpi itu akhirnya ada usaha, dan usaha saya pikir tidak harus satu kali kemudian berhasil. Dengan dinamika di Jepang bahwa keluarga part time selama dari S2 sampai S3 itu pelajaran berharga saya pikir ya, berdasarkan pengalaman. Sampai kemudian Kang Inu hari ini ada di Unpad, Kang Endang juga sama hari ini ada di Sussex sedang menempuh S3, Kang Heri juga bermimpi untuk ke Amerika gitu ya. Yang kata kunci pertama mungkin adalah lingkungan. Kemudian yang kedua passion kita, kalau saya boleh simpulkan ya, minat kita di mana? Minat kita di mana? Ketiga adalah wujudkan itu melalui langkah pertama. Nah, menurut saya langkah pertama dari kita yang hari ini belum dapat beasiswa adalah menghadiri webinar ini, menghadiri acara ini. Itu sudah langkah pertama.
Tinggal berlanjutnya bagaimana itu kan terserah diri masing-masing, gitu ya. Nah, karena kita berada di lingkungan yang seperti ini, men-trigger kita untuk selalu bergerak. Jadi kata kunci itulah di peluangnya ada, mau diambil atau enggak. Tapi karena hari ini selalu berdiskusi, walaupun Kang Dang di Inggris biasanya saya suka merepotkan, saya pikir di sini siang, dan di sana dia lagi tidur. Bodoh amat. Gitu. Yang pasti satu kebanggaan lah menurut saya hari ini ya. Karena kalau teman nanya, oh ini di Unpad, teman di luar negeri misalnya. Justru nilai tambah buat saya adalah bisa merepotkan hari ini teman-teman yang di luar negeri dengan menghisap rokok yang sama ketika di Indonesia. Karena di sana mahal ya gitu. Jadi buat semuanya, pertama adalah cari lingkungannya, karena kalau saya sih berprinsip secara pribadi karena kita bukan siapa-siapa. Mungkin itu quote terakhirnya ya. Itu, terima kasih banyak. Saya kembalikan ke MC, narasumber semuanya, sudah peserta semuanya, teman-teman untuk berdiskusi bersama-sama dengan kita hari ini, mencari peluang untuk meningkatkan, ya katakanlah kompetensi kita melalui pendidikan aset tadi, bahwa ini adalah investasi kita di masa depan, bagi masa depan kita masing-masing. Mangga saya kembalikan ke MC. Terima kasih banyak semuanya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.